Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Ya sahibai sijni, hai kedua temanku dalam penjara, amma ahadukuma, adapun salah seorang di antara kamu berdua, fayasqi, maka dia akan memberi minum, rubahu, kepada tuannya, khamron, dengan arak. Wa amal akharu, adapun yang lain, fayuslabu, maka dia akan disalib. Fatakulu, maka lalu akan makan at-tayru, burung, mirroksihi, dari sebagian kepalanya. Quduya, telah diputuskan, al-amru, perkara, alladzi, yang perkara, fi, di dalamnya, tastaftiyan, kamu kedua minta penjelasan. Jadi setelah dakwah panjang lebar kepada kedua orang itu, maka Nabi Yusuf alaihissalam mulai menjelaskan takbir dari mimpi itu. Hai kedua temanku yang ada di penjara, salah satu di antara kamu dia akan memberi minum tuannya dengan arak. Dia yang mimpi, perasaannya dia memeras arak. Maka ini takwilnya, kamu ini akan selamat, maksudnya akan dikeluarkan dari penjara, kemudian kamu akan kerja sebagaimana semula, yaitu memberi minum kepada tuannya. Wa amal akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sih. Adapun yang lain, yang mimpi perasaannya membawa roti di kepalanya, dimakan burung, maka ini takwilnya, kamu akan disalib dan burung-burung akan makan kepala kamu. Masya Allah. Jadi ini ceritanya, sebagian ahli mufassirin menceritakan bahwa ini kedua orang yang masuk penjara ini, keduanya itu dituduh, ini keduanya ini adalah bagian masaknya Raja Mesir. Dan ini keduanya dituduh bahwa keduanya ini telah meracun raja. Jadi kedua jangan dimasukkan penjara. Yang satu ini sebetulnya nggak salah. Yang mimpi memeras arak itu nggak salah memang. Akhirnya dia selamat dan dia kerja lagi di raja itu. Tetapi yang lain itu memang bersalah, akhirnya terbukti kesalahannya, sehingga akhirnya dia disalib, kemudian burung-burung makan dari kepalanya. Wa qala lilladzi dhanna, bagaimana Nabi Yusuf bisa mentakwilkan yang demikian itu? Nah ini mukjizat ini. Kalau kamu bisa menakwilkan itu, ya namanya kamu punya mukjizat jadinya. Saya sendiri juga nggak paham bagaimana Nabi Yusuf itu bisa mentakwilkan yang demikian ini. Tapi takwil itu telah jadi kenyataan. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik. Wa qala, dan berkata, wa qala, dan berkata, kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi mimpi itu memang ada mimpi itu yang begitu mudah ditakwilkan, tuh begitu mudah. Bahkan ada mimpi itu yang sama sekali tidak perlu takwil.
Ada orang mimpi ya, seperti itu para sahabat yang mimpi azan itu Abdullah bin Zaid ibnu Abdurrabbih. Dia itu mimpi diajari malaikat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini mimpi ini sudah nggak pakai takwil ya, memang maksudnya yaitu disuruh azan itu. Sehingga akhirnya mimpinya itu dibenarkan oleh Nabi, dinyatakan mimpi yang hak, sehingga disyariatkanlah azan sampai sekarang. Itu mimpi itu ada mimpi yang begitu jelas nggak perlu takwil. Ada mimpi itu yang takwilnya itu apa itu mudah, jelas gitu. Mudah untuk ditakwilkan. Sehingga orang yang mimpi itu tanpa tanya orang, dia memahami bahwa maksud mimpi itu demikian. Nah, ada mimpi-mimpi yang takwilnya itu sulit. Hanya orang-orang yang dikasih ilham atau dikasih wahyu saja yang bisa mentakwilkannya. Ini termasuk mimpi ini ya. Apa itu yang takwilnya itu kelihatannya itu begitu jauh dari pemikiran ini. Wa qala lilladzi, dan berkatalah Yusuf lilladzi kepada orang dhanna yang dia menyangka anahu bahwasanya dia najin akan selamat minhuma dari kedua orang tersebut. Udhkurni, laporkanlah aku. Udhkurni, laporkanlah aku inda rabbika, di sisi tuanmu, maksudnya di sisi raja. Fa'angsahu, maka telah melupakannya. Fa'angsahu, maka telah melupakannya asyaitonu, syaitan, dzikra rabbih, laporan kepada tuannya. Falabisa, maka dia telah tinggal, Nabi Yusuf tinggal di sini di penjara bid'a sinin. Bid'a itu 3 sampai 9 tahun. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman. Wa qala, dan berkata al-maliku sang raja, ini sesungguhnya aku bermimpi sab'a baqaratin, melihat 7 sapi simanin yang gemuk-gemuk. Ya'kuluhunna, yang makan sapi yang gemuk-gemuk itu sab'un ijab, 7 sapi yang kurus-kurus. Wa sab'a sumulatin, dan melihat 7 untayan-untayan gandum khudrin yang hijau. Wa ukhra, dan 7 untayan yang lain ya bisatin yang kering. Ya ayyuhal mala'u, hai para pemuka, aftuni, terangkanlah kepada aku fi ru'ya, ya di dalam mimpiku. In kuntum, jika adanya kamu semua li ru'ya, kepada mimpi tak burun kamu bisa mentakbirkan. Qalu, mereka mengatakan adghathu ahlam, ini adalah mimpi-mimpi kosong, mimpi yang campur aduk, mimpi kosong, adghath. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami bi ta'wilil ahlami, mengenai takwilnya mimpi-mimpi, bi alimin, orang-orang yang tahu. Wa qala, dan berkata alladzina ja, orang yang telah selamat minhuma, dari kedua teman Nabi Yusuf. Wa dzakara, dan dia telah teringat ba'da umatin, setelah waktu yang lama. Ba'da umatin, setelah waktu yang lama. Ana aku unabiukum, akan bercerita kepada kamu bitakwilihi, mengenai takwilnya mimpi tersebut. Fa'arsiluni, maka kirimkanlah aku kepada Yusuf. Maka mereka mengirimkan dia kepada Yusuf untuk bertanya, Yusufu, hai Yusuf, ayyuhas siddiq, hai orang yang benar-benar, hai orang yang sangat benar, hai orang yang amat dipercaya.
Aftina, terangkanlah kepada kami fi sab'i barakatin, tentang 7 ekor sapi simanin yang gemuk-gemuk, yakuluhunna, yang makan kepada 7 ekor sapi itu, sab'un ijaf, 7 ekor sapi yang kurus-kurus, wa sab'i sumbulatin khudrin, dan 7 untaian gandum yang hijau, wa ukhara, dan yang lain ya bisatin, kering-kering, la'ali, agar aku arji'u kembali ilan nasi, kepada manusia, la'alahum, agar mereka ya'lamun, mereka mengetahui takmil mimpi ini. Qala Yusuf berkata, tazra'un, kamu bertanam sab'a sinin, dalam 7 tahun, da'aba, terus menerus atau sebagaimana biasa, fama hasodtum, maka apa saja yang kamu tunai, yang kamu panen, fama hasodtum, maka apa saja yang kamu panen, fadharuhu, maka biarkanlah dia fi sumbulihi, di dalam untaiannya. Di Nabi Yusuf bukan hanya mentakwilkan, langsung memberikan penjelasan dan jalan keluar. Kamu akan bercocok tanam 7 tahun terus menerus, dan maka saya sarankan apa saja hasil panen biarkanlah di untaiannya, jangan diprotoli, jangan dilepas dari untaiannya. Kenapa ini maksudnya? Supaya awet ya. Jadi gandum atau padi itu kalau sudah dilepas dari untaiannya itu disimpan sebentar aja rusak. Tapi kalau dia masih di untaiannya, maka dia akan jadi awet. Illa qalilan, kecuali yang sedikit, mimma, dari perkara takulun, yang kamu makan. Jadi kamu bercocok tanam 7 tahun, kemudian kamu simpan di untaiannya, kecuali sedikit yang untuk makan saja. Simpan semuanya hasil panen 7 tahun itu. Tsumma ya'ti, kemudian akan datang mim ba'di dzalik, setelah 7 tahun tersebut, sab'un syidad, 7 tahun yang amat sulit, yakulna, yang dia akan menghabiskan ma, perkara qaddamtum, yang kamu telah simpan, lahunna, bagi 7 tahun tersebut, illa qalilan, kecuali yang sedikit, mimma, dari perkara tuhsinun, yang kamu semua menyimpan. Jadi akan datang setelah 7 tahun itu, akan datang 7 tahun kering amat sulit, yang akan menghabiskan hasil panen yang telah terdahulu. Yakulnya, yang dia akan menghabiskan ma, hasil panen qaddamtum, yang telah kamu dahulukan, lahuna, kepada 7 tahun itu, kecuali sedikit saja yang kamu simpan, yang masih sisa. Sumayati, kemudian datang mim ba'di dzalika, setelah itu, amun, tahun, fihi, di dalamnya, yughasu, diberi hujan, annasu, manusia, wa fihi, dan di dalamnya, yaksirun, mereka akan memeras anggur. Masya Allah, ajibnya. Ini pelajaran ini, kalau kita baca cerita ini secara sepintasnya seperti ya biasa gitu. Tapi kalau kamu renungi, ini ajib ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ingin menyelamatkan dan memuliakan seseorang itu, caranya itu ada saja itu. Caranya itu ada saja. Maka kita ini jangan mengandalkan apa saja selain Allah. Maka Nabi Yusuf telah mentakwilkan mimpinya 2 temannya itu, sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Kemudian Nabi Yusuf pesan kepada temannya yang disangka akan selamat itu, Udhkurni inda rabbik, laporkan saya kepada Tuhan kamu bahwa di penjara ada orang yang namanya Yusuf, dia tidak bersalah di penjara, laporkan. Tetapi apa yang terjadi? Fa'angsahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fi sijni bid'a sinin. Memang belum waktunya ya. Memang Nabi Yusuf itu masih perlu mujahadah di penjara itu, karena belum waktunya. Sehingga Nabi Yusuf itu usaha pesan melalui temannya untuk dilaporkan ke raja. Tapi
Malah yang disuruh itu lupa. Ya. Lupanya tidak main-main, 7 tahun lupa. Ya. Sehingga Nabi Yusuf itu mendekam di penjara sampai 7 tahun. Ini pelajaran penting, termasuk bagi santri penting juga ini. Jadi syaitan itu diantara usahanya syaitan itu membuat orang itu lupa. Usaha bagaimana orang itu lupa. Sehingga waktu ngaji lupa, ya. Waktu mutolaah lupa, ya. Dikasih tugas apa lupa, ya. Jadi lupa itu bukan hanya karena orang itu otaknya lemah saja, tapi ada seton-seton yang usaha membuat orang itu lupa dari kebaikan. Maka kamu banyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis sholat tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya kamu dijauhkan dari syaitan sehingga gak mudah lupa. Saya ini kok ngaji banyak lupa, Pak. Ya kakean seton, ya. Nah, seton itu akan lari dari zikir, ya. Kalau orang itu banyak hafalannya kuat, tapi kalau orang itu zikirnya lemah, maka dia akan mudah lupa. Kemudian ketika waktu mujahadah Nabi Yusuf di penjara itu sudah cukup, maka Allah SWT kasih jalan keluar kepada Nabi Yusuf dengan cara yang ajib betul. Raja Mesir itu ngimpi, ya. Ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kering-kering, yang kurus-kurus. Ada 7 untaian gandum yang hijau, 7 untaian gandum yang kering. Dia bertanya-tanya, apa makna mimpi saya ini? Tapi menteri-menterinya, orang pejabat-pejabat kerajaan, nggak ada yang bisa jawab. Adghatu ahlam, ini mimpi campur aduk, nggak karuan, ini nggak bisa ditakwili, katanya mereka. Maka akhirnya temannya Nabi Yusuf teringat, oh iya, saya dulu kan punya teman di penjara yang pandai mentakwilkan mimpi. Akhirnya dia mengatakan, fa'arsilun, kirimlah aku kepada Yusuf untuk bertanya mengenai mimpi ini. Maka temannya Nabi Yusuf itu pun datang ke penjara. Dia mengatakan, Yusuf ayyuh siddiq, Yusuf hai orang yang amat bisa dipercaya. Karena dulu dia mentakwilkan mimpi benar 100%, ya. Maka dia sebut siddiq, orang yang amat bisa dipercaya perkataannya. Ya akhlaknya para nabi sebenarnya, ya. Akhlaknya para nabi. Ini temannya sudah melupakan tugas sampai 7 tahun, datang ketika ada keperluan saja. Tapi oleh Nabi Yusuf tidak dicaci maki, langsung dilayani saja, ya. Langsung dilayani oleh Nabi Yusuf. Ketika dia mengatakan raja mimpi begini, 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 langsung Nabi Yusuf langsung mentakwilkan mimpinya. Begini takwilnya. Kamu bercocok tanam 7 tahun terus menerus. Hasilnya kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun kering yang akan menghabiskan hasil itu, kecuali sedikit saja. Setelah itu akan datang tahun di mana hujan deras akan datang sehingga manusia akan bisa memeras anggur subur makmur pada waktu itu. Di penjara 7 tahun, kering 7 tahun, hujan 7 tahun, ya. Coba ini apa pelajaran ini? Jadi kesusahan Nabi Yusuf 7 tahun di penjara ini, Allah jadikan asbab rubahnya musim di Mesir selama 7 tahun.
7 tahun hujan, 7 tahun kering, kemudian hujan lagi. Dan ini perubahan-perubahan musim yang terjadi di tempat itu, ini menimbulkan macam-macam cerita, sebagaimana cerita yang akan datang nanti. Sehingga di tanah kampungnya Nabi Yakub juga kena kekeringan juga. Sehingga akhirnya, nanti ceritanya masih panjang dalam surat ini, akhirnya keluarga Nabi Yakub bermusyawarah, mereka mengirim anak-anaknya untuk pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Akhirnya berjumpa di sana dengan Nabi Yusuf yang pada waktu itu sudah jadi menteri besar di sana. Ya, ceritanya panjang sekali. Maka Allah itu Al-Latif. Allah itu punya pengaturan itu latif, yang sangat lembut, sehingga orang itu nggak mengira akan terjadi seperti itu. Allah mau mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara dengan cara yang latif, yang lembut sekali. Sebetulnya masih banyak cara untuk mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara itu. Allah kirim Jibril, keluarkan beliau, sudah selesai masalahnya. Tetapi Allah bukan punya aturan itu ajib. Betul-betul cara yang tidak dikira-kira. Dikeluarkan dari penjara dengan cara yang betul-betul tidak dikira-kira. Yaitu raja itu mimpi yang aneh, kemudian akhirnya cari pentakbir, nggak ketemu, akhirnya diingatkan oleh pelayannya untuk bertanya kepada Nabi Yusuf, akhirnya dijawab oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dicintai oleh raja ini, dipercaya oleh raja. Innaka ladayya makinun amin, ya. Kamu sekarang punya kedudukan yang tinggi di sisi saya. Akhirnya Nabi Yusuf bukan hanya keluar dari penjara, tapi keluar dari penjara langsung diangkat jadi menteri di sana. Ya, kan aneh. Jadi orang keluar dari penjara langsung diangkat jadi menteri. Jadi itu kalau sudah datang pertolongan Allah itu bertubi-tubi. Begitu juga musibah. Kadang-kadang musibah ini kalau sudah datang itu, wah ini musibah, ini masalah, itu masalah. Tapi kalau sudah datang nusratullah, ya itu, ini selesai, ini selesai, ini selesai. Ini pelajaran bagi kita, supaya kita ini walaupun dalam keadaan kayak apa sulitnya itu, senantiasa berharap kepada Allah. Bisa saja Allah itu menyelesaikan masalah itu dengan cara yang betul-betul tidak dikira. Mungkin bayangannya Nabi Yusuf, mungkin ini kalau bayangan kita maunya, dia ini bisa lepas dari penjara itu sudah untung, gitu. Bisa lepas dari penjara itu sudah satu keuntungan. Tapi bukan hanya Nabi Yusuf terlepas dari penjara, dilepaskan dari penjara, ditambah lagi malah diangkat jadi pejabat besar di sana. Kemudian Allah rubah musim-musim keadaan yang kering tadi, sehingga akhirnya keluarganya Nabi Yusuf semua datang ke Mesir, sehingga berjumpa dengan keluarganya. Lepas dari penjara, ya. Kemudian jadi menteri, ya. Tambah lagi keluarganya pada datang, dan datangnya itu dalam keadaan mereka itu minta bantuan kepada Nabi Yusuf. Maka tentu posisinya Nabi Yusuf itu begitu mulia di depan keluarga-keluarganya, karena keluarganya itu minta bantuan semua sama Nabi Yusuf. Setelah itu ayahnya juga datang, ibunya juga datang. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Akhirnya mimpinya Nabi Yusuf melihat 11 bintang, matahari, bulan itu telah menjadi kenyataan. Masya Allah, ya.
Nah ini ada serupanya juga dengan yang terjadi kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Di Mekah, orang-orang Quraisy yang merupakan keluarga baginda Nabi memusuhi beliau, seperti keluarga saudara-saudara Nabi Yusuf memusuhi beliau, menteror beliau, musuhi beliau. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh atau mengusir baginda Nabi alaihissalam. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnain. Akhirnya beliau meninggalkan Mekah seperti Nabi Yusuf meninggalkan keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Bukan kehinaan, yang terjadi malah kemuliaan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Orang-orang bangkit, orang-orang Madinah bangkit membela baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kita ini harus begitu, itu punya pandangan. Pokoknya selagi orang itu terus dalam takwa, gitu. Wong iki lurus, amalane lurus terus, apapun masalah yang dihadapi, nanti itu lama-lama selesai. Asalkan takwa. Nanti kalau masalah itu selesai itu nggak dikira-kira, sebabnya itu nggak dikira-kira. Pasukan Quraisy mau membunuh Nabi, Allah datangkan pasukan yang sangat kecil tapi efektif sekali. Apa? Seekor laba-laba. Nah, kan aneh. Seekor laba-laba saja menutup pintu gua Thaur. Sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Nggak usah dikirim harimau, kirim ular, nah, kirim seekor laba-laba aja sudah selesai. Jadi kalau Allah SWT mau menyelesaikan ini, asbab yang kecil, yang sedikit pun sudah bisa menyelesaikan masalah. Tapi Allah kalau sudah tidak menolong seseorang, ono masalah. Ya, sekarang kamu ini di pesantren, coba kamu renungi. Kalau kamu ini ditolong oleh Allah, nanti itu ilmu yang kamu pelajari, amalan yang kamu buat, ya, itu nanti satu saat itu seperti Nabi Yusuf itu, kamu pandang ini di pesantren seperti di penjaranya Nabi Yusuf, ya, 7 tahun paling sedikit, ya. Kalau kamu sabar di penjara masih berbuat kebaikan seperti Nabi Yusuf tadi, di penjara yang dipikir agama, nanti kamu keluar penjara ini, dari Temboro ini, penjara Temboro ini, kamu akan menjadi orang yang mulia seperti Nabi Yusuf, ya. Tapi ada tapinya, kalau kamu di pondok nakal, nanti nasibnya seperti temannya Nabi Yusuf tadi, disalib kemudian dimakan burung kepalanya, ya. Sekarang kamu milih mana? Yang di pondok ngaji lambat, nakal, kalau ngaji ngantuk. Nah, nanti pulang itu akan untuk makanan burung, ya. Pulang dari penjara untuk makanan burung, ya. Mau jadi makanan burung. Tetapi kalau kita ini di penjara ini mikir agama si Nabi Yusuf, keluar penjara jadi orang yang mulia. Jadi baca Quran itu ambil pelajaran gitu loh. Dari cerita-cerita ini ambil pelajaran. Jangan hanya membaca saja kemudian tidak ambil satu pelajaran. Takror.